Bahkan dalam pengembangan nanti akan masuk juga kepada ujaran kebencian, karena dia membuat di Instagram story-nya memberitahu siapa yang bisa menghack akun Instagram Razman Nasution diberi uang 50 juta. Saya ingin sampaikan, kami sebenarnya tidak berniat untuk terlalu sering respon. Kalau mau jujur, ini baru yang kedua sejak kami tanda tangan puasa 18 kali yang lalu. Tapi NM bilang semangat, ada Lemon yang ngomong-ngomong katanya respon terus, tapi dia tiap hari, satu hari tidak boleh 5 kali live. Dan saya menduga live ini juga bisnis. Kenapa? Karena diselingi dengan promo-promo. Jadi siapa sebenarnya yang ingin senantiasa komentar kasus ini supaya kalian paham, dan netizen juga harus cerdas, jadi bukan kami. Lalu kemudian kalau ada tanggapan saya terhadap media, saya minta Zoom supaya dia bisa berkolaborasi, tidak satu dua yang saya hadapi. Di luar negeri pun saya tetap saya layani, termasuk saya akan berangkat juga, ini nanti saya akan ya, jadi tolong teman-teman sampaikan ke publik dan teman-teman netizen seluruh Indonesia dan mancanegara, karena yang mengikuti kasus ini sudah sampai pada 400 juta penonton, sedangkan penduduk Indonesia cuma 280. Saya merasakan itu ketika saya di Indonesia, banyak yang histeris. Artinya super driver Singapura dengan driver Malaysia pun tahu dia kasus itu. Benar, saya lakukan. Captain Ferry pun tahu. Begitu hebatnya Fadil ini. Kemudian teman-teman semua, saya sampaikan bahwa sore hari ini sebagaimana agenda yang saya sampaikan itu ada 4. Pertama, sungguh mohon maaf saya ini kepada orang-orang yang mungkin menyayangi NN, menyayangi Loli atau LM. Seharusnya persoalan ini pure, murni Fadel versus NN, ada rangkaian peristiwa hukum dengan LM alias Loli. Dan saya sudah katakan di sini waktu itu adekku. Tapi begitu kami preskon malamnya sudah ngoceh-ngoceh, saya bukan kakak adekmu, saya bukan, kau bukan abangku, kau bukan kakak, kau bukan siapa-siapa. Saya lagi saya. Ada permintaan saya menjawab pertanyaan media. Saya setujui. Ini bukan pembukaan, ini sudah masuk pada substantif ya. Apa yang saya sampaikan ini sudah mulai terikuti dan ini adalah pokok. Jadi bukan pengantar. Bahwa ketika sepakat kita Zoom, tiba-tiba dia meromong ke dalam dengan dokter Oki. Adakah saya marah di situ? Tidak. Adakah saya maki-maki dia? Tidak. Dan kami sepakat di situ, jangan bawa persoalan pribadi. Lah, saya sedang di Singapura, dia poin saya dan tim saya. Berarti dia cari masalah baru dengan kami di rumah. Dia sudah menghina saya, keluarga saya, anak saya. Maka dengan berat hati masuk nih, kemarin sore
pukul 13:51 saya didampingi oleh saudara Rahmat Riyadi dan keluarga saya. Setelah saya selesai mengikuti podcastnya Dr. Richard Lee, kan seru. Rasman yang berantang selama ini bisa duduk bareng. Artinya NM perseteruan ada ujungnya, dan itu tergantung kau. Kau mau lama perseteruan ini, ayo. Mau singkat pun, ayo. Gitu ya, tim hukum ya. Maka dengan berat hati saya kemarin Minggu 6 Oktober 2024 telah resmi melaporkan saudari Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ini LP. Saya nggak main tutup-tutup kayak di pengacaranya pakai begini tunjuk setengah, enggak nih. Polres Metro Jakarta Selatan, karena dia bilang waktu di respon dia di depan media, maksud saya Dorstokia, dalam hal ini pengacaranya Fahmi dengan Niki, saya nggak mau panggil abang lagi, dibilang panggil abang, kita takut. Jadi saudara Fahmi ya udah, dia bersama saudaranya Fahmi mengatakan, dia katanya bagi-bagi tugas. Nanti Polda lain urusan, Polres lain urusan. Kami juga nanti bagi tugas, ada yang di Polda, ada yang di Polres. Nah sekarang kita kasih dulu bagaimana Polres Metro Jakarta Selatan menangani kasus IT yang saya laporkan ini. Saya percaya Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Rahma dan Kasar Reskrim AKBP Gogo Gansung, penyidik Kanit mampu menerima dan menjalankan LP ini. Dan LP ini telak unsur. Tidak satupun orang yang berdiskusi ke saya yang mengatakan tidak masuk, termasuk saudara Firdaus Oiwo. Jelas ya? Nah, pasal apa? Pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat 3, perubahan atau junto perubahan Undang-Undang Elektronik, Transaksi Elektronik, pasal 45 ayat 1, dan junto pasal 310, 311. Bahkan dalam pengembangan nanti akan masuk juga kepada ujaran kebencian, karena dia membuat di Instagram story-nya memberitahu siapa yang bisa menghack akun Instagram Razman Nasution diberi uang 50 juta. Belum lagi pasal 28-nya, bahwa dia membuat saya mengalami kerugian. Saya bisa buktikan bahwa saya mengalami kerugian material, dan itu dapat ditahan. Jelas. Kalau hukum tidak bergerak untuk ini, laporan ini ada yang coba mengamputasi, maka itu siapapun saya pasti akan hadapi. Karena saya sudah ratusan kali ngurusi kasus yang begini, tidak sampai seperti ini pun sudah tersangka, apalagi ini. Jadi tolong besok kalau ada seorang pengacara diminta jadi ahli oleh penyidik, terus Anda mengatakan bahwa ini tidak kena, pikirkan nasibmu kawan-kawan. Jadi saya sudah katakan ini atensi seluruh rakyat Indonesia bahkan mancanegara, hukum harus tegak. Saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani di negara ini. Saya mau lihat sehebat apa dia
dalam membela diri, dan saya mau lihat yang katanya ada orang yang backup dia. Kalau itu terjadi, yang backup itu saya akan kejar dan saya akan ambil tindakan terhadap kau, karena negara equality before the law. Jadi bukan saya dibilang marah-marah, memang kau dan pengacaramu mungkin kalau diadu public speaking dengan saya, kau masih di bawah. Jangan bilang saya marah-marah. Ini bakat yang dikasih Allah. Ya, saya bilang mungkin ya, bukan tuduhan. Boleh mungkin, boleh tidak kan?